wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yadi Mulyadi. Saya dari UT Daerah Kota Bandung dengan NIM 0517173727. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang solusi inovatif dalam pelayanan publik dengan judul Manajemen Pelayanan Publik terhadap Ketimpangan Layanan BPJS di Rumah Sakit. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan permasalahan ketimpangan pelayanan BPJS yang masih sering terjadi di rumah sakit seperti faktor penyebabnya, serta solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk di bidang pelayanan publik ini. Salah satu masalah pelayanan publik di bidang kesehatan adalah masih adanya ketimpangan pelayanan bagi pasien BPJS, terutama lamanya waktu antre dan lambatnya penanganan medis. Pada poin 1, pasien BPJS sering mengalami antrian yang panjang. Antrian yang panjang ini biasanya terjadi karena jumlah pasien BPJS sangat banyak, sedangkan jumlah petugas dan fasilitas pelayanan terbatas. Pada poin kedua, proses administrasi yang lambat. Pasien BPJS umumnya harus melalui beberapa tahap administrasi seperti verifikasi data, pengecekan rujukan, dan validasi kepesertaan. Pada poin ketiga, penanganan medis yang terlambat. Proses yang berbelit dan masih banyak dilakukan secara manual menyebabkan pelayanan menjadi tidak efisien. Pada poin keempat, ketimpangan pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS. Karena banyaknya pasien dan proses administrasi yang memakan waktu, pasien seringkali harus menunggu lebih lama sebelum diperiksa dokter atau mendapatkan tindakan medis. Hal ini menggambarkan bahwa pasien umum sering dianggap mendapatkan pelayanan lebih cepat dibandingkan pasien BPJS. Yang kelima adalah kepadatan pasien di rumah sakit. Banyaknya masyarakat yang menggunakan BPJS menyebabkan rumah sakit menjadi penuh, terutama di fasilitas kesehatan pemerintah. Kepadatan pasien membuat ruang tunggu menjadi sesak, tenaga medis kewalahan, dan kualitas pelayanan menurun. Dasar teori manajemen pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Pelayanan publik seperti yang kita ketahui merupakan layanan yang diberikan pemerintah atau lembaga kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus menerapkan prinsip cepat, efektif, efisien, transparan, dan adil agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, tidak mengalami kesulitan saat berobat. Selain itu, manajemen pelayanan publik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan supaya layanan kesehatan dapat berjalan dengan tertata, merata, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Teori ini menjadi dasar penting untuk memperbaiki pelayanan BPJS agar antrean, keterlambatan, dan ketimpangan pelayanan dapat dikurangi. Solusi untuk mengurangi ketimpangan layanan BPJS di rumah sakit melalui penerapan sistem pelayanan yang cepat, terintegrasi, dan berkualitas. Pada bagian tantangan dijelaskan bahwa pasien BPJS sering mengalami waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Hal ini terjadi karena banyak pasien, proses administrasi yang lambat, dan kurangnya fasilitas maupun petugas layanan. Kondisi tersebut menyebabkan antrian panjang dan membuat pelayanan kesehatan menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, menawarkan gambaran solusi berupa penerapan sistem pelayanan cepat berbasis digital yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Sistem digital ini bertujuan mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada pasien. Dengan sistem yang terhubung langsung dengan data BPJS, proses administrasi, verifikasi data, dan pemeriksaan pasien dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Pada bagian langkah penerapan, terdapat beberapa tahapan penting. Langkah pertama adalah pendaftaran online, yaitu pasien BPJS dapat mendaftarkan melalui aplikasi atau sistem online tersebut, datang ke rumah sakit sehingga antrian di loket menjadi lebih singkat. Langkah kedua adalah screening awal atau triase cepat untuk mengetahui kondisi pasien. Pasien dengan kondisi darurat dapat diprioritaskan agar mendapatkan tindakan medis lebih cepat dibandingkan pasien non-prioritas. Langkah ketiga adalah proses integrasi dengan BPJS Kesehatan.
Sistem yang mudah terhubung membantu mempercepat verifikasi data, pemeriksaan administrasi, dan arus pelayanan pasien sehingga tidak perlu proses yang berulang. Langkah keempat adalah menambah loket pelayanan BPJS untuk mengurangi antrean, terutama pada jam pelayanan yang padat. Dengan adanya tambahan loket, proses pendaftaran dan administrasi dapat berjalan lebih cepat. Langkah terakhir adalah penambahan petugas pelayanan pada jam-jam sibuk agar pelayanan menjadi lebih optimal. Menambah tenaga kerja tentu membantu mempercepat proses pelayanan pasien serta mengurangi beban kerja petugas yang ada. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, sistem pelayanan yang terintegrasi, serta peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia dapat menjadi solusi untuk menciptakan pelayanan kesehatan BPJS yang lebih cepat, adil, dan efisien bagi masyarakat. Dampak positif dari penerapan solusi inovatif dalam pelayanan BPJS di rumah sakit. Solusi yang diterapkan bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan adil bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya sistem pelayanan cepat berbasis digital dan pelayanan yang lebih terintegrasi, kualitas pelayanan kesehatan menjadi semakin baik sehingga pasien dapat memperoleh layanan dengan lebih nyaman dan teratur. Dampak positif pertama adalah waktu tunggu pasien menjadi lebih singkat. Sebelumnya, pasien BPJS sering harus mengantri lebih lama untuk proses administrasi maupun pemeriksaan. Tetapi setelah adanya sistem pelayanan cepat, proses pendaftaran dan penanganan pasien dapat dilakukan lebih efisien sehingga antrian berkurang. Hal ini membantu pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih cepat. Dampak kedua adalah pelayanan menjadi lebih efisien. Penggunaan sistem digital membantu mempercepat proses administrasi, verifikasi data, dan pengaturan antrian pasien. Dengan sistem yang lebih tertata, petugas rumah sakit dapat bekerja lebih efektif dan pelayanan dapat berjalan lebih lancar tanpa proses yang berulang-ulang. Dampak ketiga yaitu pasien gawat darurat lebih diprioritaskan. Dalam sistem pelayanan baru, dilakukan screening atau triase awal sehingga pasien yang memiliki kondisi darurat dapat segera mendapatkan penanganan medis yang lebih cepat dibandingkan pasien dengan kondisi ringan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko keterlambatan penanganan yang dapat membahayakan kesehatan pasien. Dampak berikutnya adalah meningkatkan kepuasan pasien. Sebagai contoh, apabila tingkat kepuasan pasien mencapai 95%, yang berarti sebagian besar pasien merasakan pelayanan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Pelayanan yang cepat, ramah, dan tertata membuat masyarakat lebih nyaman saat berobat di rumah sakit. Selain itu, pasien BPJS menjadi lebih adil dan mampu mengurangi ketimpangan layanan kesehatan antara pasien umum dan pasien BPJS. Dengan sistem pelayanan yang lebih merata, pasien BPJS dapat memperoleh kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pelayanan yang terlalu mencolok. Secara keseluruhan, ini menjelaskan bahwa penerapan sistem pelayanan cepat berbasis digital dapat memberikan banyak manfaat seperti mempercepat pelayanan, meningkat efisiensi kerja rumah sakit, memprioritaskan pasien darurat, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.